Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hormati Allah. Yang hari ini ada sinar matahari yang cukup cerah. Kita akan mulai pembahasan apa sih yang akan kita lakukan di hari liburan yang cukup panjang begitu. Yang pertama-tama anak-anak semuanya, marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan banyak nikmatnya kita masih diberikan kesempatan bertemu di forum Zoom yang mungkin anak-anak baru tahu, ada yang sudah tapi beberapa yang sedikit gitu, belum bisa bergabung semuanya. Semoga nanti pada menyusul. Kemudian anak-anak semuanya, marilah sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, untuk pembahasan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan share tentang apa sih yang harus kita lakukan selama liburan agar hari-hari kita itu selama di rumah bisa lebih bermanfaat, bisa lebih baik, bisa lebih berguna, sehingga nanti ada beberapa hal jika mau PTS, kemudian mau PAS, bahkan mau UKK, kita sudah mulai mempersiapkan diri dengan tahfidz yang target tahfidz yang cukup, kemudian tugas pembelajaran yang sudah dikerjakan, dan kegiatan life skill yang juga sudah dilakukan. Kan aku semuanya, kita akan menyimak beberapa hal, apa ya sih, ngapa toh kok ada ini gitu. Nanti akan dijelaskan, sehingga nanti di rumah lebih berguna, nggih. Tidak hanya rebahan begitu. Ya rebahan mungkin untuk stay at home berguna, tapi ada hal khusus yang bisa lebih dimanfaatkan demi kebaikan anak-anakku semuanya. Sudah siap anak-anakku semuanya untuk mendengarkan dan menyimak? Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat WA ataupun nanti di chat yang ada di Zoom. Begitu nggih? Untuk selanjutnya langsung saja kepada Ustadz Hendra Gunawan untuk memberikan hal-hal apa yang perlu dilakukan anak-anak selama liburan. Liburan dalam arti tidak melakukan tugas mata pelajaran. Silahkan menyimak materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, cek dulu ya, buka dulu moodnya. Gimana kabarnya? Baik. Nanti kita sama-sama biar semangat dijawab ketika Ustaz Hendra menanyakan apa kabar, maka jawabannya alhamdulillah, aku sehat, yes, gitu ya. Jadi saya ulangi, nanti jawab ya. Jadi ketika saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya adalah alhamdulillah, aku sehat, yes. Ya. Nah, kita ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, aku sehat, yes. Nah, anak-anak nih belum semuanya kompak, membuka ya. Ulang lagi, Ustaz. Semuanya. Ulang lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, aku sehat. Yes.
Oke, semoga semangat ini senantiasa bisa terjaga sampai nanti kita ketemu langsung. Nah, hari ini meskipun dalam kondisi kita daring, masih tatap muka tapi dalam kondisi online, semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus meningkatkan iman kita, meningkatkan imun kita. Ya, maka hari ini selama liburan apa nih judulnya? Liburan gabut ya, no way gitu ya. Nah, maka nanti hari ini kita akan coba bahas. Harapannya kita diberikan libur di semester yang pertama, mulai hari Senin kemarin, tanggal 21, sampai nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari. Jadi ini liburnya cukup lama, ini setahun. Kita libur setahun. Nah, harapannya anak bisa memaksimalkan liburan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kemarin tanggal 22 Hari Ibu, apakah sudah memberikan semangat ataupun selamat pada ibunya masing-masing? Gimana nih Mas Rehan Abi, apakah sudah memberikan semangat pada ibunya atau siapa? Buka speakernya gitu. Sudah, Mas Rehan? Alhamdulillah udah. Oh, sudah. Semoga semuanya bisa memberikan semangat untuk semuanya ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan perihal kita semuanya bisa menyemangati diri kita di liburan ini dengan sebaik-baiknya. Liburan gabut, no way. Sekarang pertanyaannya, what is gabut? Apa itu gabut? Apa yang gabut ya? Apa ini Mas Fahri Kusuma? Kira-kira gabut itu apa nih? Ketuk? Apa Mas Ahmad Dwi Karawan? Mas Dowan? Panggilannya Mas Dowan. Bosen. Bosan. Oh, bosan. Gabut itu bosan ya. Ya. Mungkin. Mungkin ya. Gabut bosan menurut Mas Ahmad Dwi Karawan. Kalau menurut siapa ini ya? Jadi banyak nih. Siapa nih Mas? Panggilan ini jadi di mana tahu nih? Bisa nggak semuanya? Mbak Sofa Safina. Apa itu gabut, Mbak Sofa Safina? Sama kayak bosan. Oh, sama bosan ya. Oke. Itu ya bosan, liburan yang bosankan, liburan yang membuat kita malas gitu ya. Nah, harapannya liburan ini meskipun barangkali liburan ini katanya bodoh gue karena nggak libur ya. Kita pelajaran juga di rumah, liburan juga ya di rumah sama saja. Maka hari ini supaya masa libur kita ya harapannya meskipun ini liburan kemudian tidak pelajaran. Nah kemarin kan mungkin meskipun di rumah tapi kan ada pelajarannya mungkin ya. Ada yang harus kita ajari tentang matematika, entah IPA, entah yang lainnya. Nah harapannya di liburan ini meskipun kita semuanya di rumah tetapi tetap nanti kita akan meningkatkan pengembangan diri kita, kemampuan kita. Baik. Nah, liburan kita supaya kegiatan yang kita lakukan itu bernilai ibadah, karena ada dua pilihan. Nanti yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau hanya sia-sia saja. Jangan sampai Mas Ahmad Yukirawan di rumah hanya tidur-tiduran dia habis sholat subuh. Biasanya apa Mas Doan? Mas Ahmad Yukirawan habis sholat subuh biasanya tidur atau jalan-jalan? Nganter ibu ke warung. Oh, nganter ibu ke warung. Sampai kapan? Sampai siang? Sampai jam 7, jam 8. Ya harapannya karena masih banyak ketika dulu saya cek ke rumah-rumah itu ada yang ternyata sampai di rumah masih tidur. Jadi habis sholat subuh terus tidur sampai kapan? Tanya kadang sampai jam 9, kadang jam 8, terus
ngapain saja di rumah. Nah, ini jangan sampai kita di rumah itu sia-sia saja. Eman-eman gitu ya. Kita diberikan waktu 24 jam oleh Allah Taala. Jadi Allah itu ketika kita bisa bangun pagi, kita bisa bangun tidur, itu berarti Allah masih sayang kita. Allah masih berikan kita kesempatan kebaikan dalam hidup kita. Kita pingin sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia. Jadi yang Allah ciptakan itu tidak hanya manusia, juga jin juga. Itu tujuannya satu, illa liya'budun, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Taala. Nah, beribadah itu untuk apa? Untuk kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sehingga kita semuanya di dunia ini, ketika Allah memberikan kita kesempatan hidup, berarti Allah masih sayang kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita, memperbanyak pahala-pahala kita, memperbanyak amal soleh kita, sehingga kita semuanya mempunyai bekal untuk persiapan kita menuju perjalanan yang sangat jauh di kampung akhirat. Karena nanti di dunia ini kita masih kalau hitungannya katanya itu hanya mampir ngombe gitu ya, sebentar. Jadi kalau kita ibaratkan kita naik kapal itu nahkodanya itu kemudian minta berhenti, dia berhenti dulu di pelabuhan. Nah, kita diminta disebutkan oleh nahkodanya, silakan para penumpang, kita hari ini beristirahat, silakan nahkoda memberikan waktu, silakan kau cari bekal sebanyak-banyaknya, karena nanti setelah istirahat ini perjalanannya sangat jauh, jadi tidak akan mampir lagi. Nah, ini yang barangkali ini yang Allah berikan. Kita kemudian diminta istirahat, diminta untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kita lahir dari ibu kita, lahir awal-awal gitu ya, sampai nanti Allah meninggal, kita dipanggil Allah Taala. Itu dalam rangka kita diminta untuk mencari bekal, karena perjalanan kita sangat jauh. Jadi kita di dunia ini kan baru masuki di alam yang berapa dia? Kedua gitu. Setelah alam rahim ya. Alam rahim, nanti ada alam dunia. Nanti ada alam barzah. Itu waktunya juga lama. Nah, maka kita butuh persiapan. Nah, persiapan itu harapannya supaya kita ada pahala yang nanti didapatkan. Nah, menurut Muhammad Al-Fatih, orang yang hebat bukan dilahirkan. Jadi kita semuanya bisa jadi mungkin belum hebat. Jadi orang hebat bukan langsung dilahirkan menjadi hebat, bukan. Namun dia terlahir dari sebuah proses yang panjang, dari pendidikan yang benar. Sehingga ini semuanya kita bersekolah, meskipun barangkali sekolahnya kita ini masih belum bisa tatap muka, tapi kita ingin membangun semuanya, bangun pada anak-anak semuanya. Meskipun kita di rumah, kita ingin kita tetap dalam proses pendidikan yang benar. Sehingga kita berharap kita menjadi pribadi yang betul-betul hebat, pribadi yang betul-betul bisa membanggakan tidak hanya orang tua kita, tapi juga barangkali orang lain. Ya, kita berharap kita adalah khairukum anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memiliki manfaat kepada orang lain. Nah, kita berharap kita menjadi orang-orang yang memiliki manfaat, sehingga kita menjadi pribadi yang terbaik, yang kemudian Allah banggakan kita semuanya. Sehingga ketika kita menjadi manusia hambanya yang terbaik, maka pahala yang nanti Allah siapkan adalah surga. Nah, kita berharap semoga ini menjadikan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, karena saat ini kondisi 4.0, jadi kondisi di mana kita sudah banyak mengenal, insya Allah anak-anak sekarang sudah sangat paham tentang apa IT ya, tentang teknologi ya. Nah, hari ini harapannya itu semuanya nanti harus disiapkan dengan sebaik-baiknya.
Jadi menurut informasi, jadi zaman ini di 4.0 atau nanti masuk ke 5.0, itu nanti akan banyak bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi pekerjaan lama yang saat ini ada itu akan ditinggalkan. Nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang barangkali itu belum ada di saat ini. Nah, hari ini nanti anak-anak semuanya tidak hanya menjadi guru saja. Guru yang nanti pokoknya setelah sekolah, mungkin ada yang sekolah, ada yang mungkin kuliah, dia selesai kuliah, ada setelah sekolah, kemudian langsung bekerja, hanya mencari pekerjaan. Itu harapannya kita semuanya bukannya mencari pekerjaan, tapi membuka pekerjaan. Karena nanti dibutuhkan di tahun-tahun berikutnya, 20 tahun kemudian itu akan muncul pekerjaan atau pekerjaan baru yang barangkali saat ini belum ada. Nah, ini semuanya harus dilatih. Nah, di sini kita berpendidikan, kita sekolah, itu dalam rangka kita belajar. Maka belajarnya kita, apalagi ini daring, itu tidak hanya kemudian mengandalkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tidak hanya itu sangat-sangat kurang. Nah, ini Allah sudah membuka peluang untuk kita bisa banyak belajar di banyak bidang, di banyak sisi. Kita diberikan kesempatan, kita punya HP, nih dulu barangkali megang HP aja nggak boleh, main HP nggak boleh. Nah, zaman ini, anak-anak dimudahkan dia. Mungkin ada yang sudah diberikan HP-nya, atau ada yang mungkin masih dipinjami, tapi di masa begini, anak-anak ternyata bisa memanfaatkan kesempatan itu ketika dipinjami oleh orang tua, ketika kemudian orang tua membelikan kita HP, maka manfaatkan itu. Jangan sampai tadi yang sampaikan, bukannya HP itu membawa manfaat, membawa pahala, tapi kesia-siaan. Maka kata Rasulullah itu jadikanlah harta yang kita punya itu dalam rangka semakin kita dekat dengan Allah SWT. Jangan sampai harta yang kita miliki itu malah semakin kita jauh dari Allah SWT. Nah, pada kesempatan akhir ini, apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengisi kegiatan kita selama liburan ini. Harapannya kegiatan-kegiatan yang nanti kita lakukan di rumah itu bisa manfaat. Nah, disampaikan harapannya bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, sehingga itu bisa memberikan bekal untuk kita. Jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu hanya sia-sia saja. Yang pertama adalah kita dekat sama Allah. Ya. Jadi kegiatan pertama yang harus kita lakukan selama liburan ketika kita di rumah, maka buatlah diri kita dekat sama Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita bisa dekat dengan Allah? Satu, kita membiasakan sholat wajib waktu itu tepat waktu. Yang kemarin barangkali selama sekolah itu belum masih kita pelajaran, mungkin sholatnya masih ada yang ditunda-tunda dia. Subuhnya itu bangunnya kesiangan terus, duhurnya karena sibuk dengan main gitu ya. Jadi di rumah sudah bosan akhirnya main sampai lupa sholat duhur gitu ya. Atau mungkin ya masih ingat tapi telat gitu ya. Sudah mepet. Nah, atau asarnya itu alasannya ketiduran, sampai akhirnya tidur, akhirnya asarnya bablas gitu ya. Atau maghrib ya, maghribnya yang biasanya ke masjid karena capek, ya tak di rumah saja. Atau karena hujan, hanya hujan titik-titik, alasannya hujan berarti ya di rumah saja. Atau Isa juga alasannya ketiduran ya Pak, ketiduran. Nanti baru bangun jam 12, ya alhamdulillah 12 bangun kemudian bisa sholat. Nah, semoga selama liburan ini, sebelum nanti anak-anak bisa ketemu langsung dengan ustadz-ustadzah, dengan Bapak Ibu, mari kita bangun semangat kita kembali. Biasakan kita bisa sholat wajib tepat waktu.
Ini perlu tidak hanya tepat saja, tapi awal waktu ya. Nah tepat barangkali kok persepsinya, pokoknya tepat waktu ya waktunya jam gitu. Nih duhur berarti waktunya dari mulai misal jam setengah 12 ya, pokoknya waktu duhur sampai nanti sebelum asar, bukan itu ya. Tapi ini bisa ya di awal waktu. Ketika kita sudah dengar adzan, nah perlu kita yang adzan gitu ya. Nah, maka barangkali di sini kami sangat berharap anak-anak SMP IT Nidahul Hikmah itu perlu itu yang putra atau yang putra ya. Ya bisa adzan ya. Bisa adzan. So biasanya nih Mas Ahmad Gunawan yang biasa adzan ya di masjid. Ya, nggak apa. Jadi jangan mbah-mbah terus yang adzan. Ya gantian kita yang anak-anak yang adzan. Jadi akan banyak ya, ada masjid, ada musola. Nah, silakan kita gunakan. Kita mengawali ya. Pahala kita ambil manfaat selaku muadzin ya. Kan banyak manfaatnya. Jadi pahalanya banyak ya. Jadi ketika kita bisa adzan, berarti kita bisa mendapatkan pahala orang yang datang ke masjid karena panggilan dari adzan yang kita sampaikan. Nah, karena sekali lagi kita bisa meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Satu yang wajibnya tetap kita lakukan. Yang kedua, nah kita melatih membiasakan sholat sunnahnya juga bisa dipraktekkan. Apa saja yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama sholat duhanya dijaga, karena ini bagian dari wasiat Rasulullah SAW. Jadi ada 3 wasiat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa 3 wasiat Rasulullah di sebulan sekali itu Rasulullah diminta kita semuanya itu bisa berpuasa sunnah sebulan sekali minimal 3 kali 3 hari. Nah, waktunya kapan terserah, bebas ya. 3 hari itu bebas waktunya. Jadi bisa mungkin kita bisa puasa sunnah itu 3 hari sekali. Yang kedua, wasiat yang kedua itu biasakanlah kita sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Jadi sholat witir sebelum tidur. Nah, ini pernah nggak dilakukan ya? Semoga sering ya. Jadi karena ini jaga nih, kalau kita susah sholat malam setelah tidur, maka alternatifnya adalah kita melatih diri kita, ya sebelum tidur kita tetap bisa sholat malam, yaitu sholat witir sebelum tidur. Berapa rakaat? Kalau latihan ya minimal 1 rakaat. Ini bisa ya 3 rakaat. Atau banyak sekalian berapa 5 rakaat juga boleh. Jadi ini latihan ya. Jadi minimal membiasakan kita ya minimal tadi ya, entah 1 rakaat, entah 3 rakaat. Nah kalau bisa ternyata kok malamnya bisa ya kita bisa tahajud dan ini ya. Jadi yang ketiga, wasiat yang ketiga adalah biasakan setiap hari kita sholat duha. Berapa rakaat? Ya minimal sekali untuk menggantikan, karena setiap sendi-sendi tubuh kita, di sendi-sendi kita itu kan diminta untuk berinfakan. Nah, makanya cara mengganti di setiap sendi-sendi dalam tubuh kita untuk berinfak adalah kata Rasul, cukuplah dengan kita sholat duha 2 rakaat. Ini perlu semakin baik supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, maka ya sholat duhanya 4 rakaat. Ya. Ya ini yang pertama. Jadi biasakan sholat sunnah. Yang pertama sholat duha. Semoga anak-anak selama liburan ini bisa tetap menjaganya sholat duha ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini yang sudah sholat duha ada? Siapa yang sudah sholat duha hari ini? Siapa yang sudah? Ayo. Nah, Pak. Oh, sudah ya? Masa Pak Riel? Semoga yang sudah bisa terjaga. Sudah ya? Bisa terjaga, rezeki sudah. Semoga bisa terjaga, bisa istiqomah, tetap bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sholat sunnah untuk sholat rawatib.
sholat yang mengiringi sholat wajib. Bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Yang ingin mendapatkan rumah di surga, yang ingin mendapatkan rumah surga, jadi kata Rasul, siapa yang ingin dibangunkan sebuah istana di surga, maka sholatlah rawatib ini 12 rakaat. Loh, banyak Pak. 12 rakaat itu dibagi menjadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sudah berapa? 2 tambah 4 jadi 6. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, ada 8. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 10. Dan 2 rakaat sesudah sholat isya, 12. Kata Rasul, barang siapa yang dia membiasakan sholat rawatib 12 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, maka Allah akan bangunkan di surga sebuah istana, sebuah rumah. Nah, jadi yang barangkali di dunia ini belum barangkali punya rumah ya, minimal kita sudah punya simpenan rumah di surga. Semoga anak-anak semuanya pertemuan kita di sini itu tidak hanya di sekolah gini. Semoga kita sangat mendoakan semoga kita semuanya juga bisa ketemu di surga dengan komplek, dengan kapling-kapling yang sudah disiapkan, masing-masing sudah punya kaplingan rumahnya. Nah, barangkali nanti ternyata ketika dicek, oh tetangga kita ternyata sudah teman kita di sekolah. Oh ternyata di depan rumah kita ternyata guru kita, ustadz-ustadzah kita. Atau malah di samping kanan kita, tetangga kita ternyata para nabi, para rasul. Nah ini yang kita harapkan, gitu ya. Jadi kita punya niatan, kita dunia ini kita ingin mendapatkan nanti surganya Allah. Jadi rumahnya rumah terbaik, tetangganya juga tetangga para nabi, para rasul. Nah itu di mana? Ya, nanti surganya paling atas, surga Firdaus ya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Ya banyak hal. Nah salah satunya, ya mari kita biasakan. Yang ketiga ini, yaitu kita bisa sholat malam ya, sholat tahajud. Nah, kalau tadi witirnya barangkali kemarin sebelum tidur belum, berarti sudah tidur ya, sebelum subuh kita bisa bangun tahajud 2 rakaat ditambah witir mungkin 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah itu semoga bisa dilakukan. Nah monggo nanti anak-anak bisa dilatih gitu ya, bisa dilatih untuk mengisi hari-hari kita dengan membiasakan. Nah, apa sih manfaatnya? Kenapa harus kita setiap hari sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud? Nah ini bagian dari kita ingin menyempurnakan sholat wajib kita. Karena kita menyadari anak-anak kita semuanya, barangkali Ustaz juga sama barangkali ya, mungkin sholatnya belum sempurna dia, belum khusyuk banget gitu ya. Maka supaya bulung-bulungan itu, bulung-bulung mungkin keutamaannya pahalanya, mungkin sholatnya belum sempurna. Nah, cara menyempurnakan adalah kita dengan sholat-sholat sunnah inilah. Ini bagian dari kita melengkapi dari kekurangan-kekurangan kita. Sehingga insya Allah manfaatnya banyak. Tidak hanya kita menjadikan manfaat untuk diri kita, tapi insya Allah ketika ini bisa kita lakukan, semoga kita bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita, juga untuk masyarakat kita. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini juga latih sesuai dengan wasiat Rasulullah tadi. Maka mari melatih kita bisa berpuasa sunnah minimal 3 hari dalam sebulan. 3 sebulan. Mari dilatih ya. Dilatih mau 3 harinya kita ambil Senin saja atau Kamis saja, atau kita ambil 3 hari yang berurutan yaitu Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah ya, bulan Arab ya. Jadi bulan yang barangkali Hijriah ya. Bisa kita praktekkan. Atau kalau memang susah ya 3 hari bisa diambil ketika kita tanggal 10, tanggal
20 tanggal 30 gitu ya. Jadi, monggo waktunya bebas, yang penting anak-anak melatih kita supaya kita bisa sehat. Harapannya kegiatan ini ketika dilakukannya, semoga 3 hal yang diperintahkan oleh para dokter ya. 1, kita diminta di masa pandemi ini kan harus 3 apa ya? 3 apa ya? Menjaga 3 apa? 3 menjaga iman. Menjaga iman kita ya. Dengan ini dengan Allah itu menjaga iman kita. Yang kedua menjaga imun. Imun itu berarti menjaga imun iman aman ya. Imun iman aman. Imun berarti kan menjaga ini ya, kekebalan tubuh kita supaya tetap sehat ya. Aman itu berarti kan kita semuanya ya tetap ketika berpergian ya pakai masker ya, pakai masker. Jadi ketika kita harus keluar ya, itu wajib bagi kita membiasakan untuk bisa pakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, itu hal yang wajib kita lakukan. Jadi itu menjaga agar kita tetap aman. Imun kita juga tadi, imun supaya terjaga dengan baik ya. Tadi dengan menjaga tubuh kita, tidurnya jangan kemalaman. Jadi yang biasanya dengan senangnya main game ya, karena sudah punya HP-nya ada gamenya, akhirnya main sampai malam, sampai jam 11, jam 12 malam. Ya, mohon ya ini bisa dikurangi ya, dikurangi jam tidurnya yang kemalaman. Nah, mohon bisa dikurangi supaya kita semuanya bisa ada usaha untuk bisa bangun malam, bisa sholat tahajud di malam hari. Nah, ini malah latihan. Jadi, insya Allah ketika kita sudah membiasakan menjaga imun kita, aman kita, insya Allah kita juga akan menjaga keimanan kita. Ketika kita bisa dekat dengan Allah, insya Allah kita juga akan terjaga dari segala virus COVID yang saat ini masih melanda. Di Kota Salatiga ini masih masuk ke zona merah ya. Semoga bisa segera berakhir. Ya. Yang kedua, dekat sama Quran. Nah, ini yang barangkali masih belum bisa secara tartil, secara lancar dalam baca Qurannya, ya latihan ya. Tetap dilatih, mungkin ikronya atau qiraatinya atau apa, ya tetap dilatih. Nah, latihan, monggo kalau masih punya kesempatan bisa di sekolah ada yang ngajarin ya, di sekolah. Nah, semoga minimal kalau belum bisa ya di rumah dia kita tetap latihan. Yang sudah meskipun belum lancar, silakan tetap dicoba latihan bisa baca Quran ya, baca, karena ini bagian dari kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dari baca Quran tadi. Kan hadisnya siapa yang baca Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Sehingga kata Rasul, kata alif lam mim itu 3 huruf. Berarti sudah berapa kebaikan? Ini 1 10 berarti ini alif lam mim berarti 30 ya. Ya, 30 kebaikan. Sebuah amal soleh yang sangat-sangat ringan. Tapi pahalanya banyak sekali. Kita hanya baca alif lam mim atau nih malam Jumat mungkin ada yang baca Yasin, itu sudah 20. Padahal kalau kita baca kan nggak mungkin hanya segitu toh ya, hanya baca Toha terus selesai sudah lagi enggak ya. Kita baca kan mesti lanjutannya sampai selesai mungkin ya. Nah, semoga karena semuanya barangkali yang mungkin bacanya masih gratul, masih belum lancar, tetap latihan membaca. Bagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan ketika kita membaca meskipun dalam kondisi yang masih ya belum lancar, gratul gitu ya, itu kan dihitung pahala 2 pahala. Ya. Tapi bagi yang sudah lancar, jangan kemudian, aku sudah lancar berarti nggak usah baca Quran. Enggak, malah harusnya ditingkatkan. Karena itu ketika kita orang yang sudah lancar baca Qurannya, itu langsung diberikan tunjuk hidayah dan
penerang dari malaikat, dia langsung didoakan oleh malaikat. Maka mari bersama-sama kita jaga diri kita, kemudian dekatkan diri kita dengan Quran, dan salah satunya adalah dengan membaca. Nah, naik level berikutnya, kalau sudah bisa membaca, ini perlu latihan. Jadi baca, kalau di rumah barangkali ada Quran yang ada terjemahannya, minimal baca terjemahannya. Ini punya tafsirnya ya mungkin baca, kalau nggak ya minimal ya sekali-sekali setelah baca ada yang mungkin Quran ada terjemahannya dibaca. Barangkali itu bisa menambah keimanan kita dengan kita membaca Quran, kemudian juga membaca artinya, kita bisa memahami apa yang kita baca. Nah, yang ketiga, level yang ketiga adalah ini yang harusnya kita jaga terus, yaitu memurojaah. Murojaah, mengulang-ulang kembali ayat, surat yang sudah pernah kita hafal. Nah, ini Mas Imam Rizky, ini sudah berapa juz nih Imam Rizky? Sudah hafal berapa juz Mas Imam Rizky? Masih ada orangnya enggak nih? Mas Imam Rizky? Masih adakah orangnya? Nah, pokoknya kapan-kapan saya panggilin ya, supaya ngecek ini masih ada orangnya enggak? Atau hanya namanya saja yang ada di sini? Mas Imam Rizky? Mas Fariel? Sudah berapa juz ini? Selama sampai di rumah hari ini? Buka speakernya, Nana, yang dipanggil Ustadz Hendra. Mas Fariel, sudah berapa? Sudah berapa juz? Sekarang sudah juz 5, Pak. Juz 5, alhamdulillah. Yang Imam Rizky? Itu sudah 9, Pak. 9. Juz 9? Yang hafalannya? 20. Hafalannya? Sudah berapa juz? Hafal. Ya, kita menghafal berapa juz sampai hari ini? Yang sudah dihafal 18 sampai 20. 3 ya? 30, berapa? 1, 2, 30, 29 ya. Oh, oke, sudah 4 juz ya. Nah, ini tugas kita adalah ayo minimal jangan disia-siakan untuk kita mengulang kembali murojaah. Insya Allah ini Ustaz-Ustazah juga masih bersemangat, insya Allah tetap menghafal di sekolah, dia menghafal di murojaah. Nah, anak-anak juga ayo kita semangati, ketemu dengan pendampingnya masing-masing, pendamping Qurannya. Kalau belum bisa menambah, ya minimal yuk kita ulang kembali, kita murojaah kembali apa-apa yang sudah pernah kita hafal. Jadi jangan kemudian liburan berarti tugas bebas hafalan, bebas murojaah, ya bukan ya. Berarti selama liburan ini ayo kita dekat dengan Quran, dengan kita bersama-sama mengulang kembali, murojaah kembali ayat-ayat, surat-surat yang sudah pernah kita hafal. Nah, yang ketiga, usahakan dengan kemampuan yang kita miliki, ayo kita menghafal. Lanjutkan hafalan kita. Yang belum pernah sama sekali, karena kemarin mungkin masih BTAKI ya, ya enggak apa, mulai sekarang kita bisa melatih untuk menghafal. Ya, gimana caranya? Saya baca aja belum bisa. Ya minimal mendengarkan dulu ya, dengarkan. Kira-kira kita mau hafal juz berapa? Juz 1 atau juz 30? Ya berarti coba lagi kita mendengarkan dulu apa surat yang mau kita hafal. Dengarkan, kemudian ikuti. Semoga dengan kita mendengarkan, kemudian kita ikuti, semoga bisa hafal. Jadi harapannya nanti ketika nanti ternyata dari Dinas Pendidikan, dari COVID, kemudian nanti Januari kok ternyata diperbolehkan misalkan ya, PTM, buka PTM, meskipun nanti tetap kita akan atur ya, teratur jadwalnya, cara protokol kesehatan. Seandainya kok belum, ya nanti coba kita atur bagaimana tetap kita ada waktu anak-anak bisa school visit ya, kunjungan ke sekolah. Ada juga nanti kami juga akan home visit
silaturahim ke rumah-rumah. Nah, ini bagian dari kita yang mendapatkan banyak pahala, ya. Pahala panjang umurnya, panjang rezekinya ketika kita bersilaturahim ke rumah-rumah anak-anak semuanya. Mari maka ya yuk sama-sama kita usahakan bisa menghafal, disorkan ke pendampingnya masing-masing. Nah, bisa ya sesuai dengan kesepakatannya. Kalau memang harus pagi ya pagi, kalau harus memang malam ya malam, ya disepakati sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Nah, yang masih BTAK ya tetap tadi ya, tetap latihan baca BTAK-nya sesuai dengan jilidnya masing-masing. Oke, selanjutnya yang ketiga yang bisa kita lakukan selama di rumah adalah dekat sama orang tua. Ya, dekat sama orang tua. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Satu, dengan dekat orang tua itu kita bisa membantu orang tua. Dan semoga ini tetap dilakukan oleh anak-anak. Minimal nyapu ya, nyapu di rumah, lantai di rumah, entah lantainya apa plasteran atau keramikan atau lantainya masih tanah ya, pokoknya ya latihan. Tetap nyapu di rumah, akan bisa ini kita membantu ya. Ya itu tugas kita, tapi ini bagiannya barangkali supaya kita bisa mendapatkan pahala ya kita membantu orang tua, nyapu kotoran yang ada di rumah, nyapu halaman rumahnya, ya apapun itu ya, macam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua membutuhkan bantuan kita, maka siap kita membantu untuk bisa membantu orang tua. Atau mungkin orang tua ngajak kita jualan, ya monggo, sekalian bantu kalau memang itu bagian dari kita membantu orang tua. Nah, barangkali itu bagian latihan kita berdagang, sebagaimana Rasulullah juga yang pintar berdagang. Kemudian dekat yang lain adalah melaksanakan pekerjaan secara mandiri ya. Mandiri, nyuci baju ya dicoba ya. Yang bisa dicucikan ya entah minimal satu baju ya minimal kita latihan bisa nyuci sendiri. Meskipun di rumah barangkali ada yang sudah ada mesin cuci ya, yang cuci bukan tangan kita tapi mesin cuci yang atau ya minimal ya kita yang mencoba melakukannya. Atau cuci piring, gelas yang sudah kita habis makan ya langsung aja habis makan tidak usah digeletakkan ya langsung kita cuci kemudian kita taruh di ya. Semoga hal ini ketika kita melakukannya insya Allah akan meringankan ya, berikan beban orang tua. Jadi, jangan sampai kita ada di rumah malah membuat masalah ya, malah membuat ribut orang tua ya. Harapannya kita di rumah pun itu tetap punya manfaat ya, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang tua kita, juga masyarakat sekitar kita. Yang ketiga, ya dekat sama orang tua juga bisa membantu adik yang punya adik, atau yang punya kakak mungkin bantu apa yang memang diperlukan, barangkali kita bisa bantu, ya silakan bisa dibantu ya. Nah, itu bagian dari kita semuanya dalam keluarga. Nanti ada hal yang butuh dilakukan, ya silakan itu bisa dilakukan. Itu 3 hal yang bisa kita lakukan selama kita di rumah. Kemudian, nah ini ada tambahan, ya, ada tambahan yang bisa kita sampaikan untuk kelas 8 dulu, karena ini mendekati ya. Insya Allah di bulan April itu ada yang namanya asesmen nasional. Nah, itu bukan UN ya, tapi ini sarana untuk menilai sementara mutu sekolah yang harapannya di sini kita hanya akan diuji, dites, yaitu kemampuan anak-anak dalam membaca dan juga berhitung. Jadi ini kan sebuah penilaian yang umum gitu ya, dasar. Karena kalau kita di SD dulu ada namanya calistung ya, baca, tulis dan hitung. Nah ini yang nanti akan kita coba
dilihat kira-kira sudah sejauh mana kemampuan kita. Nah, SD kan hanya sekedar baca, ya, pokoknya baca aja. Kalau dia sudah baca aliba, dia alibatasa, atau tadi yang baca tidak hanya Quran, tapi juga baca-baca di huruf abjad, ya. Tapi nanti kalau kita SMP, tentu tidak hanya sekedar kita membaca, tapi juga memahami apa yang kita baca. Nah, barangkali nanti kita akan coba siapkan apa tugas yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan ini semuanya, sehingga anak-anak di rumah juga bisa meningkatkan kemampuannya, meningkatkan pengembangan dirinya. Nah, ini nanti insya Allah yang nanti akan diujikan, dijelaskan adalah ada 3 hal. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Ini juga nanti juga persiapan yang kelas 7 juga, ya. Kelas 7, karena ini kelas 8. Nanti di bulan April, insya Allah. Nah, nanti ada AKM ini, asesmen kompetensi minimum, itu ada 2 yang akan diujikan, yaitu AKM literasi, yaitu membaca. Jadi nanti soalnya ada teks, tuh. Teksnya itu kalau kemarin kita coba lihat, contohnya itu ada yang singkat, ada yang panjang. Nah, makanya ini harus latihan, ya, latihan membaca ini. Jadi membaca nanti ada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya nanti tidak hanya dulu, ya, semuanya soal pilihan ganda, tidak semua itu. Jadi nanti ada yang soalnya bentuknya pilihan ganda, milih hanya satu jawabannya. Ada yang nanti pilihannya lebih dari satu jawabannya. Nah, atau ada yang nanti soalnya bentuknya isian. Jadi misalkan apa hikmah dari teks yang dibaca. Jadi misalkan yang dibaca apa, tadi judulnya apa, nanti suruh nulis apa hikmah yang bisa diambil. Atau nanti ada soal yang lain. Menurut pendapat kita, catatan itu ada teks itu nanti seperti apa. Jadi banyak macamnya. Nanti anak-anak akan diuji, akan dicek kemampuan membacanya. Kemudian yang kedua akan diuji tentang kemampuan berhitungnya, ya, berhitungnya. Jadi nanti yang dikeluarkan, ya, meskipun nanti berhitungnya ya cukup lumayan, ya. Nanti akan kita coba latih, ya. Kita latih berhitungnya seperti apa. Nah, di SMP anak-anak sudah ada gambaran tentang hitung-hitung, ya, nanti diujikan. So, nanti kapan akan kita sharekan, karena sudah dipilih. Di sini setiap sekolah itu tidak semua anak ikut ini, ya. Hanya dipilih perwakilan yang langsung ditunjuk oleh dari Kemendikbud, itu 45 siswa. Jadi semua siswa kelas 8 itu hanya diambil 45. Plus 5 cadangan. Jadi yang barangkali setelah ditunjuk ternyata ada yang sakit atau yang apa, nanti ada cadangannya. Jadi nanti akan kita sharekan siapa saja, mungkin besok apa-apa, ya, nanti akan sharekan siapa saja anak-anak yang nanti akan dipilih oleh Kemendikbud untuk mewakili sekolah mengikuti kegiatan asesmen nasional ini. Kemudian yang kedua ada kegiatan survei, ya, survei karakter, ya, survei karakter. Jadi nanti akan dicek sejauh mana kemampuan anak-anak, kepribadiannya itu akan dilihat. Jadi nanti ada mungkin teks tentang sosial, ya. Nanti bagaimana pendapat kita, apa yang dilakukan ketika mungkin menemukan ada orang yang kecelakaan, ya, misalkan. Nanti bagaimana, apa yang kita lakukan. Ada para pengemis yang meminta-minta, apa yang kita lakukan. Ada tetangga kita yang mungkin kebakaran, apa yang harus kita lakukan. Misal begitu kira-kira. Jika nanti ini nanti akan dilihat kemampuan kepribadian kita. Nanti akan dicek. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nanti kalau ini yang survei lingkungan belajar, nanti lebih banyak nanti
yang dicek adalah gurunya dan kepala sekolah. Karena ini berkaitan dengan sisi pendidikannya. Jadi lingkungan sekolahnya seperti apa, persiapannya dan sebagainya nanti akan yang dicek. Ya ini info tambahan untuk kelas 8. Kemudian yang kelas 9, kita belum tahu apakah ini nanti akan dilaksanakan enggak. Yang jelas, sebenarnya kalau menurut aturan Kemendikbud, ada Merdeka Belajar, itu semua kurikulum, kemudian penilaian, itu kan diserahkan ke sekolah masing-masing. Tetapi sepertinya, Dinas Pendidikan Kota Salatiga, supaya menguatkan eksistensinya sekolah yang kemarin ketika ujian nasional baik SD SMP kan juara 1 tingkat Jawa Tengah yang terbaik, maka mereka mengusulkan kepada kepala sekolah dari SD sampai SMP itu diminta kepada ujian sekolah bersama. Meskipun kami sudah kita sampaikan ke dinas melalui MPKS sekolah-sekolah, ya ngapain kalau ada aturan yang harusnya dibuat sekolah, tapi karena ya nanti kita nunggu keputusannya ya, kita tunggu hasil resminya. Yang jelas kita sudah menyampaikannya. Seandainya kok tetap ada, ya kita siap-siap saja ya. Insya Allah nanti Maret sampai Mei itu ada 2 ujian sekolah, ada ujian tertulis, semua mapel. Nah, semua mapel. Nanti mungkin apakah bentuknya nanti online, daring, atau nanti tatap muka, ya kita nunggu info saja. Yang jelas nanti soalnya yang membuat adalah kumpulan nanti guru-guru MGMP ya, guru-guru mata pelajaran di semua sekolah yang ada di Kota Salatiga. Nanti akan dikumpulkan, disepakati kompetensi yang diajarkan apa saja, disamakan sehingga soalnya tidak jomplang ya. Ada yang sudah diajarkan, ada yang belum ya. Yang kedua adalah ujian praktek. Ya ini bagian dari menambah ya, tambahan nilai tertulis, nanti ada praktek. Yang ini nanti akan dibuat diri oleh gurunya. Insya Allah kondisi begini, di pandemi begini yang barangkali kita belajar masih sangat-sangat mungkin kurang gitu ya. Yang biasanya langsung mendengarkan gurunya, ketika nggak paham langsung tanya, nah, ini kan agak repot. Dan nanti insya Allah kita akan siapkan metode baru yang bisa kita lakukan nanti di semester yang kedua. Apakah nanti sama dengan semester 1 atau beda? Nah, insya Allah akan kita sampaikan baik melalui orang tua ataupun nanti melalui anak-anak semuanya. Nanti insya Allah kita akan coba besok ketika kita selesai raker, insya Allah kita akan sosialisasikan beberapa program kita, program kerja kita, sekaligus rencana pembelajaran ya, seperti apa yang akan kita lakukan di semester yang kedua. Sehingga harapannya semua anak-anak nanti bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada masalah-masalah di semester yang pertama, barangkali nanti di sekolah akan menyiapkan mungkin survei ya, Pak Iri ya, nanti ada humas sekolah akan menyiapkan survei tentang evaluasi semester 1, mungkin masukan-masukannya dari anak-anak sendiri atau dari orang tua, seperti apa untuk kemajuan di semester yang kedua nanti. Kemudian untuk kelas, nah ini kelas 7, sepertinya nggak ada tambahan yang lain, ya hanya itu saja nanti insya Allah. Nah, coba ini nanti ya, untuk melanjutkan pengembangan diri, sekaligus nanti karena ini masa sekolah sudah mulai membuka PPDB. Nah, kami sangat-sangat membutuhkan bantuan oleh anak-anak dan juga orang tua untuk bisa mensosialisasikan sekolah kita, sekolah SMP Darul Hikmah, untuk bisa dipromosikan agar nanti ajaran baru, insya Allah ini sudah
berapa 38 ya. 38 yang sudah mendaftar. Ini baru satu ruang kelas, baru satu kelas. Kalau kita tahun ini akan membuka minimal 3 ya. 3 kelas, 3 kelas yang nanti akan kita siapkan. Nah, ini butuh masukan, butuh bantuan oleh anak-anak dan juga orang tua untuk bisa mempromosikan sekolah kita. Insya Allah nanti tanggal 2 Januari itu sudah kita buka. Ada nanti yang sudah inden itu nanti akan datang tanggal 2 Januari. Yang belum bisa datang langsung di tanggal 2 Januari untuk wawancara dan ya anak-anak nanti ada cek Qurannya itu ya, wawancara. Nah, untuk melatihan ini semuanya, nah, maka kami meminta kepada anak semuanya untuk selama di rumah kami minta membuat video itu ya, buat video kegiatan apa lagi di rumah gitu ya, entah kegiatan apalah, maksudnya buat proyek gitu ya, kita kan buat proyek, nah moga nanti buat proyek, tugasnya proyek, nanti divideokan, nanti videonya yang sudah jadi nanti bisa di-share ya, dikirimkan ke wali kelasnya, nanti akan kita upload ke YouTube sekolah. Nah, nanti kita akan kirim bagi ulang linknya. Nah, nanti akan silakan anak-anak menyebarkan link itu. Nah, semakin banyak likes-nya, di masing-masing kita akan berikan hadiah ya. Ada penghargaan hadiah bagi yang mungkin videonya yang banyak yang like ya, yang suka melihatnya, di like, maka kita akan kasih hadiah. Nah, hadiah ya. Jadi anak-anak nanti siapkan video apa terbaik apa, proyek apa yang akan dibuat selama liburan. Ini masalah liburan nanti sekali gitu ya, video dikirimkan ke wali kelasnya, nanti akan kita masukkan ke channel YouTube sekolah, nanti akan kita bagikan link dari video anak-anak, nanti silakan disebar ke semua penjuru medsos yang anak-anak punya. Entah itu WA, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu apa lagi ya, Telegram mungkin atau apa lagi ya. Nah, silakan nanti anak-anak bisa memilih membuat video sekreatif mungkin ya. Kreatif mungkin nanti akan kita masukkan ke channel YouTube sekolah, nanti akan anak-anak sebar untuk cari like sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga nanti yang terbanyak, nanti di awal ketika masuk, itu akan kita buka mana yang terbaik, mana yang terbanyak like-nya, yang kita akan kasih hadiah di awal. Kemudian yang kedua, nah ini untuk latihan nanti anak-anak bisa membaca meskipun di rumah tidak belajar atau enggak pelajaran, ya minimal anak-anak nulis ya, apa ya, kisah selama liburan atau apa, nulis kisah mungkin kegiatan selama liburan ataupun mungkin barangnya selama semester 1 tadi ya, kemarin, jadi dari mulai Juli sampai Desember, mungkin keluh kesahnya apa, monggo bisa ditulis ya, ditulis perasaan-perasaan anak-anak saat belajar di rumah. Nah, monggo nanti bisa ditulis ya, ditulis yang itu barangkali itu melatih kita supaya tidak hanya bisa membaca tapi juga bisa menulis ya. Nah, silakan nanti anak-anak bisa menuliskan perasaan-perasaan anak-anak ketika belajar di rumah, ataupun ketika anak-anak ya punya masalah ataupun mungkin merasa ada kesenangan ketika di rumah, silakan tulis aja. Jadi perasaan apa yang merasa ingin diungkapkan, mungkin usulan ataupun yang lain, ya semoga itu bisa menjadikan
tambahan informasi buat kami, Bapak Ibu Guru, sehingga harapannya nanti di semester yang kedua kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Nah, monggo itu ya. Jadi silakan bisa menulis, atau kalau memang belum bisa ya bisa membaca baca apa, kemudian kita bisa anak-anak menulis dari bacaan itu apa yang bisa diambil, apa yang menulis ulang bacaan-bacaan yang sudah kita baca. Barangkali itu dulu ya informasinya yang berkesempatan pada pagi hari ini. Banyak hal yang baru disampaikan. Semoga ini tidak mengendurkan semangat anak-anak, tidak kemudian ini malah membuat beban. Semoga mari kita niatkan apa yang kita lakukan ini dalam rangka kita ibadah ya. Jadi ibadah itu kan tidak hanya sholat ya. Ibadah itu juga harus sholat, baca Quran. Insya Allah ketika kita melaksanakan tugas-tugas baik dari sekolah dengan niat bismillah, itu dalam kita menuntut ilmu, apa yang kita lakukan itu menjadi bernilai ibadah. Nah ibadah insya Allah itu menjadi pahala untuk kita semuanya. Sehingga apa yang kita lakukan selama liburan itu tidak sia-sia. Kita semuanya akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Info terpenting, ya info penting apa ini? Usia siswa yang masih punya tanggungan, PAS, ada nggak ya? Mungkin ada ya, atau tafid ya. Ya sama liburan ini mohon bisa selesaikan ya. Nah perlu kalau memang sudah ada ke sekolah ya monggo, kalau memang sudah ke sekolah silakan bisa ke sekolah. Insya Allah masih ada guru-guru piket yang di sekolah. Insya Allah masih menyusul. Jadi info terbaru untuk pembelajarannya selama daring nanti atau luring atau kedua-duanya nanti akan kita sampaikan secara langsung, menunggu informasinya ya. Barangkali itu sebelum nanti diakhiri, mungkin any question, barangkali ada pertanyaan dari anak-anak semuanya, bisa raise hand atau langsung bisa dibuka mic-nya, bisa bertanya. Barangkali itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ini membawa insya Allah bagi yang belum bisa mengikuti, insya Allah nanti kata sempatkan kita kirimkan ke YouTube sehingga bisa dilihat ulang ya informasinya. Demikian kami kembalikan ke pembicara Ustazah Wati. Monggo barangkali ada anak-anak yang butuh ada pertanyaan, nah monggo bisa disampaikan ya. Monggo demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, hormati Allah. Untuk sesi kali ini anak-anak silahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait hal-hal apa yang perlu anak-anak lakukan ketika liburan, dan kemudian kenapa toh ada forum ini, sehingga nanti kita sebagai guru bisa membantu kemudahan dalam menjalankan aktivitas anak-anak sehari-hari. Silahkan, barangkali sudah ada pertanyaan. Silahkan buka speakernya dan buka videonya untuk mengajukan pertanyaan, atau bisa menuliskan di chat, di chat yang sudah Ustazah. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan enggak? Silahkan. Silakan. Satu nggih. Oke, ada yang masuk? Di chat ada nggak di chat? Ada nggak? Di chat belum masuk. Belum masuk. Ini ada 48 partisipan yang sudah mengikuti Zoom pada pagi ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ini ada beberapa. Oh, nggak ada. Varian nggak ada. Mas Varian nggak ada. Mas Rizky, Mas Ahmad Dwi Kurniawan, mau tanya enggak? Kita mau tanya di tadi. Oh, dimatiin sekarang. Mbak Sofa Safina, ada pertanyaan? Silakan, Mbak Sofa. Enggak.
Yakin? Mas Fahri Kusuma? Enggak. Ya, Mas Pandu, gimana kabarnya Mas Pandu nih? Mas Pandu ada nggak Mas Pandu? Pandu Akbar? Gimana kabarnya Mas Pandu Akbar? Kami dengar suaranya Mas Pandu nih. Pandu, silahkan memperlihatkan dirimu. Pandu Akbar, halo. Oh, enggak Mbak kelihatan. Kesya Fatika, mau bertanya enggak? Mbak Kesya, ada pertanyaan? Nanti ada AKM loh, kamu kelas 8 akan mengikuti AKM yang tidak bisa kita pilih. Ini SMPT milihin anak-anak ini, nggak bisa. Jadi semuanya harus belajar loh. Nggak ada pertanyaan Mbak Kesya? Enggak, Bu. Enggak. Mas Fajrul Ihsan, ada pertanyaan enggak? Enggak Enggak ada. Mbak Gumesa, ada pertanyaan enggak? Ya, Mbak Umes. Halo, Mbak Gumes. Enggak ada. Udah ada. Kemudian Mbak Fazla Alia, ada pertanyaan enggak? Ada, Us. Enggak ada? Enggak. Enggak. Mbak Fania, halo Mbak Fania. Fania? Halo Fania, buka speakernya. Ya. Ada pertanyaan enggak Mbak Fania? Enggak ada. Ya. Ini Mas Zaki Alvaro yang kemarin telah mendapatkan penghargaan sebagai peserta tergiat ketika PJJ semester kemarin. Mas Zaki Alvaro, buka speakernya Mas, jawab. Halo Mas Zaki. Oh, Mas Zaki malu menjawab, dia menulis di chat. Oke. Mas Iya. Rehan Nabi, ada pertanyaan? Mas Zaki Alvaro malu untuk menjawab katanya. Kemudian siapa lagi ya? Mas Imam Rizky. Biasanya Mas Amar Ada, tuh yang Bu. mau tanya. Ada pertanyaan Mas? Biasanya Mas Amar tuh yang mau sering tanya itu. Mana Mas Amar? Amar, silakan Amar. Enggak. Ya. Enggak ya udah. Kalau ada, berarti mungkin itu ya, Wati ya. Ya, Jadi itu nanti informasinya pada hari ini. kita simpulkan Bahwa dulu. nanti kalau ada hal yang butuh disampaikan bisa japri boleh, silakan bisa ditanyakan tentang hal-hal yang bisa dilakukan selama liburan ini. Bahwa lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kegiatan di semester yang kedua, insya Allah. Barangkali itu kesempatannya, monggo. Simpulkan ya. Kesimpulan dari ringkasan materi tadi ya sudah disampaikan sama Ustadz Hendra. Marilah kita bersama-sama anak-anak untuk jaga kedekatan dengan kita semakin dekat interaksinya dengan Al-Quran, dengan membacanya, kemudian rojaah hafalan. Ketika PTS bisa memenuhi target itu. Kemudian bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dan baca Al-Quran dan disetorkan pada ustadzahnya masing-masing. Dan yang poin terpenting adalah tidak kalah pentingnya bagaimana kita menjaga kedekatan dengan keluarga kita, kepada adik, kakak, kemudian orang tua. Yang penting juga anak-anak sering memberi kabar anak-anak untuk apa yang sudah dilakukan anak-anak di rumah. Seperti Mas Imam Rizky ya, itu inspiratif anak-anak, karena malu-malu tadi mau cerita. Mas Imam Rizky adalah membuat dapur, kemarin buat dapur sama kakak ayahnya, sudah jadi. Kemudian untuk menambah penghasilan, keluarga Mas Imam Rizky dibantu Mas Imam Rizky membuat kandang ayam. Kemudian dijual, itu kan lumayan ya, walaupun di rumah tetap menjalankan aktivitas belajar, tetapi aktivitas membantu orang tuanya juga ketinggalan. Ini bagi yang lain yang masih suka rebahan, ayo segera bangkit untuk mempunyai karya. Nah, karya-karya anak tadi bisa silahkan divideokan, kemudian dikirimkan ke
wali kelas tadi sudah disampaikan Ustadz Hendra nggih. Nah, videonya apa saja? Saya nggak bisa buat karya, tidak bisa buat produk. Nah, kalau tidak bisa, keseharian anak-anak, contoh melakukan aktivitas adab bersama nanti divideokan bersama orang tuanya. Ada minta izin dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi hal yang bisa divideokan bersama keluarga begitu nggih. Dan kemudian tugas yang berikutnya adalah membuat cerita liburan. Mohon 2 tugas itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa meninggalkan kedekatan-kedekatan tadi, membina kedekatan dengan Allah, dengan Al-Quran, dan kepada keluarga kita. Belum berhenti, tetap jaga protokol kesehatan, lebih baik stay home dulu, karena salah 3 sekarang lagi banyak-banyaknya, hingga kita semuanya, anak-anak dan keluarga, kita ustadz-ustadzah yang ada di sekolah, selalu dijaga sama Allah dalam keadaan selalu sehat, sehingga kita dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Gitu anak-anak. Ini ada dari Mas Fahri Kusuma, kalau kreatifnya edit video gimana ya? Oke, untuk konsultasi edit video, ada beberapa ustadz-ustadzah yang mahir barangkali ya, untuk memberikan solusi. Nanti bisa hubungi Ustadz Kholik atau Ustadz Sofan, sehingga nanti anak-anak bisa berkonsultasi untuk edit video. Gitu. Ada cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga walaupun di rumah anak tetap punya aktivitas kebaikan. Jadi rano bedane ternyata nih kalau kerja di rumah malah tambah parah gitu. Ayo semuanya berusaha, semuanya melakukan kebaikan. Yang kemarin sudah sedikit jatuh cinta pada mainan game, sehingga kita kurangi, anak-anak kurangi sendiri, buat dosis sendiri-sendiri, sehingga lama-lama akan sedikit berkurang, dan kita ganti untuk melakukan kebaikan. Jangan lupa, karena kebaikan itu sesuatu yang penting. Sebelum sesi ini akan ditutup, silahkan menampakkan wajahnya. Nanti Ustadz Hendra akan memfoto anak-anaknya. Silahkan anak semuanya untuk menampakkan wajahnya, buka videonya. Ayo silakan. Nanti hostnya ya akan buka loh. Ayo silakan bukunya. Nanti Ustadz Hendra akan siap untuk fotokan. Oke anak, ayo berbuka. Silakan. Bukti akan kita videokan. Kita difoto. Ya, Ayo, jangan malu-malu. nggak apa, ayo. Ya, Fania sudah. Oke, yang Imam Rizky sudah. Mbak Jenar sudah. Kaisa Azawa sudah. Hansa Sakra sudah. Samar ke belum nih Mas Samar? Kemana nih Mas Samar? Ya. Silahkan Mas Latif. Kayak nasi. Oke, sudah kelihatan. Mbak Wafik. Mbak Kaisa, Fatika, Amar. Mbak Wafik, silahkan. Lutfi Sabrina. Ayo. Buka. Varial ini udah mandi belum ya hari Mas Varial ini? Oke, Lutfi Sabrina sudah. Sudah, Pak. Rehan Abi, silahkan. Videonya. Ibrahim, silahkan juga. Kita sama-sama berfoto sesi pagi ini. Enggak bisa. Balik bisa foto kan apa? Oke, Ini bareng-bareng. Iya, foto ya. Enggak, gue ya Mas ya. 1, 2, 3, ceklik. Bentar ya. Ini Oh, Uki, balik saya. mana? Oke, senyum. Nadif, Mas Nadif. Mana wajahmu? Ceklik. Lutfi Sabrina. Lutfi Fariski sudah. Oke, Amar. Oke. Sudah balik, sudah ya.
Ya, saya fotokan. Terima kasih atas semuanya yang sudah bergabung. Nah, semoga ini menjadi pengalaman. Insya Allah dilanjut ada akan disampaikan di forum ya, di grup WA ya. Untuk Bu Wati bisa. Oke anak-anak, kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak sebelum meninggalkan meeting, mohon doanya untuk Mas Ahmad Dwi Kurniawan. Insyaallah pada hari Jumat pagi akan melanjutkan pemeriksaannya, diperiksa di Rumah Sakit Karya di Semarang karena ada sakit. Mohon doanya semuanya sehingga sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita segera bertatap muka untuk bisa belajar dengan baik. Oke. Dadah.